Yang mana sih? Al-mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ini jumlah apa? Mubtada khabar. Iya, ainal mubtada Mutabayyi'ani. ya, mana khabarnya? Bil khiyari. Bil khiyari. Ma lam yatafarraqa. Ma apa ini? Mausul. Bukan. Ma yang artinya selama mereka belum berpisah. Ma apa ini? Ada yang tahu? Ma yang artinya selama belum berpisah. Syarat. Ya? La. Nafi kan ada di lam, bukan di ma. Bukan. Namanya ma masdariyah dzarfiyah. Seperti yang ada di madama. Ma yang ada di madama itu namanya ma masdariyah dzarfiyah yang berarti selama. Bisa dicatat ya, untuk nanti kembali melihat dalam pembahasan nahwu. Oh, saya perlu menambah pengetahuan tentang ma masdariyah dzarfiyah. Bisa diganti dengan masdar. Jadi muddata adami at-tafarruq. Masdariyahnya karena bisa diganti dengan masdar, ya tafarraqa menjadi at-tafarruq. Kemudian selama memiliki makna dzarf, memiliki makna waktu. Muddata adamit tafarruq. Ini yang disebut ma masdariyah dzarfiyah. Ya tafarraqa, coba di i'rab. Ya tafarraqa fi'lun mudhari'un. Iya. Majzumun bilam wa alamatu jazmihi bil fathah. Alamatu jazmihi hadfu harfin nun. hadfun nun. Kenapa? Af'alul khamsah. Minal af'alil khamsah. Oke, berarti alif di sini apa? Alif ini alif apa ini? Ya tafarraqa. Alif apa ini? Alif fa'il. Fa'il. Nah. Kembali kemana? Alif kembali kemana? Dhamir ini kembali kemana? Mutabayyi'ani. Ya. Alif ini kembali ke al-mutabayyi'ani. Jadi kalau dhamir ghaib kita perlu mencari tempat kembali. Karena ini menentukan pemahaman siapa yang dimaksud. Baik. Walahuma an yashtarital khiyara ila 3 ayyam. Jumlah apa ini? An yashtarita bil Lahuma an yashtarita al khiyara ila 3 ayyam. Jumlah apa? Jumlah kan hanya ada 2. Ya. Fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Tidak. Walahuma an Sudah, berarti satu lagi. Ismiyah. Ismiyah. Ismiyah kan berarti terdiri dari apa? Mubtada dan khabar. Oke, mana mubtada? Khabarnya al-khiyara. La. Mubtadanya dulu. Mana mubtadanya? Mubtada walahuma. La. Karena lam harfu jar. Jar majrur tidak bisa menjadi Mubtada. mubtada. Mubtada muakhar.
Mubtada muakhirnya mana? Yashtarito. An yashtarita. Yashtarito. An yashtarita ini dalam nahwu disebut masdar muawwal. Masdar muawwal terdiri dari an wal fi'il. An wal fi'il ini menjadi masdar muawwal. Artinya bisa diganti juga dengan masdar sharih. Ishtirat berarti lahuma al ishtirat. Aslinya begitu. An yashtarita bisa diganti dengan masdar sharih. Masdarnya ishtarata yashtarita apa? Ishtirat. Ay lahuma al ishtirat. Al ishtiratu. Berarti mana khabarnya? Khabarnya Tadi kan mubtada muakhar, berarti harus ada khabar muqaddam. Mana khabarnya? walahuma. Lahuma. Lahuma. Lahuma jar majrur bisa kalau i'rab kufi fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Fi mahalli raf'in khabar muqaddam, atau bisa juga disebut jarun wa majrurun muta'alliqani bi khabar muqaddam mahdhuf takdiruhu kainun. Kainun lahuma an yashtarit. Ini kalau di teori jurumiyah itu kan hanya ya khobar ada mufrad, ghairu mufrad ada jumlah dan syibih jumlah begitu ya. Tapi nanti bentuk di kitabnya begini, lahuma an yashtarita. Itu kan kalau disimpelkan itu seperti fiddari zaidun. Contoh simpelnya fiddari zaidun. Fiddari khabar muqaddam, zaidun mubtada muakhar. Tapi bentuknya di sini lahuma an yashtarita, karena an yashtarita adalah masdar muawwal. Iya, an yashtarital khiyara ila thalathati ayyam. Ya, lanjut. Setelah Ustadz Agus, Ustadz Fatih. Ada Ustadz Fatih? Oh, syafahullah. Ustadz Anas, Hadi, tidak ada. Ustadz Nanang tidak ada. Ustadz Khairul Anas. Giliran. Masuk gara-gara gak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bi darain. Wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mustari radduhu wa la yajuzu bai'u thamrati mutlaqan illa ba'da butuhi salahiha wa la bai'a ma fihi bai'u wa la bai'u ma fihi riba bi jinsi ratban illa labana. Iya. Idza syarat. Mana jawab syaratnya? Falil mustari. Falil radduhu saja. Falil mustari radduhu. Falil mustari radduhu. Ini jumlah syarat. Jumlah jawab syarat. Oke. Idza wujida mabni lil ma'lum atau majhul? Majhul. Majhul berarti butuh apa? Butuh naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Aibun. Idza wujida bil mabi'i aibun, maka dibaca aibun karena naibul fa'il. Jawab syaratnya falil mustari radduhu. Lil mustari radduhu jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada? Raddu. Mana khabar? Lil mustari. Ini kan sama tadi. Lahuma an yashtarita itu secara bentuk sama dengan lil mustari radduhu. Ya. Karena ini jar majrur kemudian ada mubtada di situ. Seperti fiddari zaidun. Ya, seperti fiddari zaidun falil mustari radduhu. Taib. Wala yajuzu bai'u thamrati. Bai'u fa'il dari yajuzu mutlaqan. Apa i'rabnya? Mutlaqan hal. Hal
Mana sahibul halnya? Baik. Boleh. Baik Ustaz. Baik. Ada pendapat lain mutlakon? Ada pendapat lain i'rab selain hal? Boleh. Wallahu ta'ala alam. Mutlaqan naib anil maf'ulil mutlaq. Naib anil maf'ulil mutlaq. Dia naat dari maf'ul mutlaq yang dihapus. La yajuzu bai'u thamrati jawazan mutlaqan. Jawazan mutlaqan. Jadi mutlaqan dia naat untuk jawazan, yang jawazan ini menjadi maf'ul mutlaq dari yajuz. Sama seperti begini, la ta'kul kathiran, jangan makan banyak. Apa i'rabnya kathiran? Naib anil maf'ul mutlaq, karena aslinya apa? La ta'kul aklan kathiran, bukan maf'ul bih, apalagi ya, karena kathiran bukan yang dimakan. Ya, dia bukan objek. Atau hal, nanti hal apa? Mana sahibul halnya? Kalau la ta'kul kathiran, kathiran mana kalau kita i'rab hal, mana sahibul halnya, menerangkan tentang apa? Tidak ada. Maka ada maf'ul mutlaq yang dihapus. La ta'kul aklan kathiran, tapi aklannya dihapus, tinggal naatnya, sehingga ini disebut sebagai naib anil maf'ul mutlaq. Sama seperti ini, la yajuzu bai'u thamrati jawazan mutlaqan, boleh secara mutlak, ya, jawazan mutlaqan, ya. Tapi nanti ada syarat, illa ba'da buduwi salahiha. Nah, ini contoh bahwa illa di sini istitsna, ini masuk istitsna apa ini? Nakis Ustaz. Nakis. Karena tadi tidak ada mustatsna minhu. Tidak ada mustatsna minhu. Sehingga seakan-akan illa tidak ada. Ya. Maka setelahnya ya di i'rab normal, ba'da dzaraf butuwi mudhaf ilaih. Illa ba'da butuwi salahiha wala bai'u. Apa i'rabnya bai'u? Wala, bukan bai'ah Ustaz ya? Wala bai'u ya. Mubtada Ustaz. La. Tidak. Wawunya wawu apa? Wawu ataf. Ya, kalau wawu ataf berarti cari Ma'tuf ilaih. ya. Berarti ma'tuf kemana? Wala bai'ah, wala yajuzu bai'. Berarti ma'tuf ala Bai'. bai'u. Nah, ini pentingnya bahwa ini wawunya wawu ataf, berarti la yajuz juga. Tak kirain la di sini la jinsi. Nah, nanti akan berbeda. Tidak ada baik, begitu nanti maknanya jadi berbeda. Ini pentingnya menentukan bahwa ini wawunya wawu ataf atau wawu isti'naf, karena ini kaitannya dengan hukum. Ya, maksudnya kalau maktuf berarti hukumnya akan sama dengan maktuf alaih. Wala bai'u artinya la yajuzu juga bai'u ma fihi riba. Ma fi ay mahal? Benar Ustaz. Wala bai'u. Wala bai'u ma. Ini ma apa ini? Ma isim mausul Ustaz. Isim mausul. Fi mahalli maf'ulun bih. Hah? Bentar, wala ma. Mudhafun ilaih Ustaz. Ya, berarti fi mahalli Jar. jarrin mudhafun ilaih. Bai'u ma fihi riba. Silatul pengusul fihi ar-riba. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah Ustaz. Mana mubtada? Ar-riba. Nah, itu sama kayak tadi kan. Ada
mubtada muakhar, ada khabar muqaddam. Mana aid mausul? Domir ya. Dhamir yang ada di mana? Fihi. Hi. Ma fihi ar-riba. Apa-apa yang di dalamnya ada riba. Bijinsihi radban. Radban radban itu basah. Jinsi radban secara masuk. Bentar saya tak. Ada yang punya jawaban? Hal, ya lebih ke hal. Hal. Mana sahibul hal? Ma. Bukan. Dia halnya ma. Ya. Tidak boleh menjual apa yang di dalamnya riba dalam keadaan basah. Dalam keadaan basah. Nah, ini makanya hal kita harus cari sahibul hal, sehingga nanti misalnya kita mengajar santri, ini mana sahibul halnya. Ketika santri mengi'rab itu hal, cari sahibul hal. Karena ini kaitannya dengan pemahaman tadi. Kaitannya dengan pemahaman. Tidak cuma hal, oke, cukup. Nah, kejar mana sahibul hal. Karena bisa jadi seperti tadi, kelihatannya hal tapi bukan hal. Karena ternyata nggak ada sahibul halnya yang cocok. Illal laban. Al-labana atau al-labanu? Illal labanu. Illal labanu. Jadi apa al-laban? Menjadi ini istitsna bentuk apa ini? Gimana Zat? Istitsna bentuk apa? Kan istitsna ada 3 kemarin ya. Nah, ada tam, ada nakis. Bentar ya. Ada mujab tam, ada tam mujab, tam manfi, dan nakis. Mustasna, benar. PR-nya siapa kemarin istitsna? Oh, Ustaz Arif ya. Ya, PR-nya antum ya. Istitsna. Oh. Tam mujab adalah la bai'u ma fihi ar-riba wala tam ghair mujab ya teh. Tam ghair mujab. Tam manfi. Tam manfi ada 2 kemungkinannya. Oke, istitsna berarti illal labana. Oh iya, laban. Atau laban badal berarti ya. Badal. Kalau badal dari mana? Nah, badalnya dari mustatsna minhu. Mana mustatsna minhunya? Tidak boleh menjual apa yang di dalamnya riba dengan sejenisnya dalam keadaan basah kecuali susu. Susu dikeluarkan dari mana? Riba. Dari ma, enggak, bukan dari riba. Dari mana? Oh ya. Apa yang di dalamnya riba? Apa yang di dalamnya riba kecuali susu. Nah, ma dalam posisi apa? Isim mausul ya. Enggak, i'rabnya. Fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin berarti al-labani. Ya. Iya, bisa illal labana, bisa illal labani. Karena dia tadi ya, jumlahnya adalah tam manfi. Tam manfi ada 2 kemungkinan, mansub al-istitsna atau badal. Nah, badal itu badal dari apa? Dari mustatsna minhu. Nah, ini kan juga menuntut kita untuk faham dia mustatsna minhunya mana. Ini dikeluarkan dari mana? Karena ini kaitannya dengan makna. Dan nanti akan berkonsekuensi hukumnya. Baik. Secara nahwu ada pertanyaan? Iya. Ada istilah khiyarul bai'. Khiyar itu semacam hak untuk membatalkan jual beli. Khiyar ya, ini hak untuk membatalkan jual beli. Wal mutabayyi'ani bil khiyari.
kedua, artinya penjual dan pembeli itu memiliki hak untuk meng-cancel jual beli malam yatafarraqa, selama tidak berpisah. Kalau berpisah secara fisik terlihat ya, kalau sudah membalikkan badan menuju ke tempat lain, ini berarti sudah membalikkan, sudah berpisah ke toko sebelahnya ya. Misalnya ini sudah berpisah. Kalau online berarti bisa, misalnya sudah keluar dari aplikasi ya, atau sudah menutup ya, menutup transaksi ya. Iya, kalau unboxing ini kan berarti iya, khiyarnya di situ dengan kurirnya, karena dia sebagai wakil. Selama dia sudah membalikkan badan, sudah berjalan, nah ini berarti sudah berpisah. Sebelum berpisah berarti memiliki hak untuk cancel. Ini ada khiyar. Enggak, kalau misalnya ini kan ada persyaratan bahwa misalnya COD silahkan di unboxing kemudian nanti dilihat. Ya, misalnya dicek dulu, ternyata tidak cocok, bisa cancel. Aslinya begitu aturannya. Karena al-mutabayyan bil khiyar. Sekali lagi bahwa fikih ditetapkan oleh para ulama untuk menyelesaikan, jangan sampai ada yang dirugikan. Kalau kita komitmen dengan hukum-hukum fikih itu akan tidak akan ada sengketa, karena fikih dibuat untuk melegakan semua pihak. Walahuma, penjual pembeli juga memiliki hak untuk al-ishtirat, untuk mensyaratkan tadi, an yashtarital khiyar, mensyaratkan khiyar hanya ila thalathati ayyam, sampai 3 hari saja, sampai 3 hari saja. Ini nanti saya lihat barangnya dulu ya, kalau sesuai jadi saya beli, kalau tidak sesuai tidak. Ini boleh hanya sampai 3 hari ya, ini namanya ishtirat. Terus wa idza wujida bil mabi'i aibun, jika di dalam barang mabi ini apa sighahnya? Mabi apa sighahnya? Isim maf'ul dari ba'a yabi'u, berarti ini yang dijual atau barang yang dijual. Nah, ini pentingnya shorof adalah mengetahui maknanya tadi ya. Lil mushtari wa idza wujida bil mabi'i aibun, mabi adalah barang dagangannya, barang yang dijual. Kok ada aib? Ini namanya khiyarul aib. Kalau tadi ada khiyarul majlis, ada khiyar syarat, ini ada khiyar aib. Tentu aib ini adalah aibun qadim, aib yang lama, artinya sebelum aib itu berada di tangan pembeli. Maka falil mushtari radduhu, maka pembeli boleh ya, lam ini menunjukkan boleh. Kalau ala wajib, jadi li menunjukkan boleh. Boleh, tidak harus ya, boleh bagi pembeli untuk mengembalikan barang itu. Contoh, kita beli HP, ternyata tidak ada kameranya. Contoh, tidak ada kameranya. Nggak ada kamera, ini kan berarti aibun qadim. Tidak mungkin kemudian dulu ada kamera, terus ketika sampai kepada pembeli kameranya hilang. Iya, berarti ini aibun qadim. Untuk dikembalikan boleh,
karena itu aib. Tapi kalau kemudian beli HP tadi kemudian jatuh dan pecah atau bendet lah, bendet itu apa ya, retak, maka ini aib, iya, tapi aibun hadis atau aibun jadid yang itu terjadi setelah pembelian selesai. Meskipun itu pada masa garansi, tapi ini aibun qadim atau aibun jadid? Aib jadid. Tidak bisa kemudian, saya boleh untuk mengembalikan. Matan Abu Syuja mengatakan falil mustari raddu, tapi ini aibun jadid. Ya. Ini khiyarul aib. Kalau aibun qadim, wallahu alam, 3 hari itu tadi khiyar syarat, bukan khiyar aib. Asal dia sudah mendapatkan aib itu maka segera. Kalau sudah tahu aib itu ada tapi ditunda, ini menunjukkan bahwa dia sudah rela. Kapan dia mengetahui bahwa itu ada aib qadim, langsung segera. Kalau sampai lebih, bahkan tadi sampai 3 hari sudah tidak bisa. 3 hari itu berarti dia menunjukkan sudah rela, dia menunda komplain. Komplain itu segera setelah dia tahu. Kalau itu aibun qadim, ya juzulil mustari radduhu, aibun qadim. Yang pasti misalnya mobil ternyata tidak ada kursinya, jelas itu aibun qadim. Ya, ndak ada spion. Ya, hal-hal yang jelas bahwa itu aibun qadim, maka lil mustari radduhu. Ya, boleh dikembalikan, wallahu alam. Terus wala yajuzu bai'ut thamrah, jual buah. Ya, contoh buah di sini apa? Mangga. Jual mangga di pohon. La yajuzu bai'ut thamrah mutlaqan, ya, illa ba'da buduwi salahiha, kecuali setelah tampak bahwa dia sudah matang. Ya, boleh menjual buah di pohon ketika sudah tampak bahwa dia itu sudah matang. Matang tentu masing-masing ada ciri khas tersendiri ya. Mangga bagaimana, kelengkeng bagaimana. Atau yang diistilahkan boleh belum tampak tapi bisyartil qata', harus dipotong. Artinya memang dia beli, misalnya mungkin beli kayunya, bukan beli, atau memang sengaja beli buah itu dalam keadaan mentah. Tapi tadi bisyartil qata', harus segera harus dengan syarat ditebang atau langsung petik. Ya, langsung petik. Ini buah. Karena apa? Lagi-lagi fikih ingin memberikan jaminan bahwa tidak ada yang dirugikan, termasuk pembeli. Jangan sampai rugi, ternyata nanti busuk, ternyata tidak matang, ternyata rontok dan lain sebagainya. Itu diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kerugian. Wala bai'u ma fihi riba bijinsihi, tidak boleh menjual barang-barang yang di dalamnya ada riba. Ya, di bab riba kemarin kita sudah mempelajari bahwa imma itu nilai tukar seperti emas dan perak, atau mat'um, atau yang dimakan. Tidak boleh dijual dengan sejenisnya rotban,
dalam keadaan basah. Contoh, mangga ditukar dengan mangga dan mangga basah, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena sulit untuk menyamakan gramnya, karena di situ ada kandungan air. Ada kandungan air, yang kandungan air ini kita tidak bisa deteksi kecuali susu, karena susu juga bagian dari makanan, dan susu memang dikonsumsi dalam keadaan basah ya, kecuali susu, karena hajah, karena kebutuhan masyarakat terhadap susu dalam keadaan basah, maka diperbolehkan. Aslinya, hukum aslinya, barang yang ada sisi ribanya tidak boleh dijual dalam keadaan basah. Karena apa tadi? Sulit untuk memastikan tamatsul, karena ada kandungan air. Nah, kalau kering silahkan, cuma ya kalau mangga di kita tidak bisa dikeringkan ya, jadi manisan. Apa itu? Keripik misalnya begitu. Keripik bisa. Intinya kering karena tidak ada kandungan air. Wallahu a'lam. Fadhal. La yastaritul qata'. Iya. Ini yang la yajuzu bai'u thamrati mutlaqan. Bagaimana Ustaz ini ya? Ya. La yastaritul qata'. Ya. Kalau ada istiratul qata' itu silakan, karena sangat mungkin ada orang memang mencari yang mentah. Ya, misalnya buat manisan itu ya. Kalau mensyaratkan kalau memang dia sedang mencari mentah, kenapa harus menunggu ada tanda-tanda butuh wisalah? Ya, ini kalau tanpa istiratul qata' itulah yajuzu mutlaqan. Tapi kalau ada istiratul qata' silakan. Berarti memang dia sedang mencari barang dengan spek seperti itu. Ya tadi ima jadi manisan atau apa. Berarti kan memang dihitungnya dihitung mentah. Bukan dihitung bahwa saya beli buah mentah ini untuk nanti saya petik saat dia matang. Nah, ini yang kalau bahasa kita apa, sistem ijon ya. Bahwa tadi padi misalnya baru tumbuh, baru muncul, nah ini sudah langsung dijual ya. Tidak bisa ya, harus muncul kalau padi ya berarti sudah mulai mengeras untuk menunjukkan bahwa dia sudah siap untuk dipanen ya. Karena apa? Sangat mungkin itu kena hama dan lain sebagainya, kecuali memang bisyartil qata'. Saya mau beli ini karena memang ini mau entah itu mau buat apa begitu kan, damainya apa gitu. Nah, itu berarti ada tujuan lain. Wallahu a'lam. Tidak bisa. Iya, tidak bisa. Karena mesti ada salah satu yang nanti dirugikan. Contoh misalnya penjualnya akhirnya karena pembelinya ngotot, apa-apa aku siap rugi misalnya begitu kan. Ternyata bagus, itu kan yang dirugikan penjualnya. Kalau ternyata kemudian nanti harganya juga bagus, ini kalau dijual pas matang itu bisa hasilnya lebih. Ini kan semuanya gambling, semuanya tidak jelas, dan Islam tidak bisa memberikan tadi ya, ada mukhatarah, ada spekulasi tinggi. Kita berbicara bukan hanya misalnya satu pohon dua pohon ya, ini hukum bisa diterapkan untuk semua. Istilahnya ada illah mundhabithah.
ditebas, iya silahkan dengan ahlil khars, dengan orang yang memang sudah ahli memperkirakan. Jadi bukan ngasal ya, harus ada orang yang memang pandai dalam memperkirakan. Ini sudah muncul tapi kan belum semuanya matang kan begitu. Untuk mensyaratkan matang seluruhnya juga nggak bisa, sulit ya. Tapi ada ahlul khars, ada orang yang memang pintar dalam memperkirakan. Sistem tebas boleh asal tadi harus ada ahli. Iya, iya. Sementara baru satu kan, sampelnya cuma satu, kan nggak nampal. Iya, iya. Ini yang terjadi, sering ya. Itu ketika mereka rugi, itu mereka menuntut kepada penjual. Padahal di awal sudah ini. Ya. Itu dia, memang tadi ahlul khars dia biasanya tidak hanya melihat satu sampel, itu bisa random, sebagian bagian sini sebagaimana, bagian sebelah sana bagaimana, dia harus seperti itu, tidak bisa satu mewakili karena tidak nampak ya, dia harus cabut lah. Yang pasti kalau kita ingin keluar dari khilaf, cabut semuanya. Ini sesuai dengan tadi butuh wisalah. Maka tadi ada ahlul khibrah, orang yang memang cakap dalam memperkirakan berapa hasil, karena kan bisa jadi sistem tebas yang mungkin hektaran dan lain sebagainya, dia harus random untuk memastikan yang kena sinar matahari mana, yang mungkin sinarnya kurang seperti apa, dan dia ngerti caranya untuk memperkirakan, oh perkirakan sekian ini. Tapi hukum asalnya adalah tidak boleh, karena itu tidak tampak kecuali ba'da butuh shalah. Iya. Sebelum ditebak, mangga itu kemudian berbunga dan berbuah. Tapi diundur sama yang punya. Dengan alasan bahwa aku tak berbuah ini. Ya, itu dia. Kalau makanya ada istilah syartul qata', syartu al-qata'. Harus atau memang dari awal sudah jelas, ini saya jual pohonnya, kemudian buahnya seperti apa, diperjelas dari awal. Itu beli pohon saja. Ya, iya. Beli pohon mangga yang di situ, beli pohon mangga untuk apa? Cuma tidak ditebang. Tidak ada waktu kapan menebangnya. Tidak ada syarat, artinya badannya uang dari pembelinya. Wallahu alam, yang saya paham kalau sudah beli pohon ya semua, maksudnya nanti buahnya itu milik yang membeli, buahnya milik yang membeli karena beli pohon, dan tidak ada satu persyaratan kotak kapan akan diambil pohon itu. Maka memang ya tadi akad itu mestinya jelas dari awal sehingga tidak ada khilaf di dalam perjalanan. Ya. Nah kalau beli kayunya ya beli kayu ya sekalian. Kalau misalnya mungkin masih sekian lama, penjual pohon itu kan ingin memanfaatkan tanahnya misalnya dan lain sebagainya.
Kalau dia sudah rela dari awal bahwa ini saya nebangnya kapan-kapan loh ya, nah itu kan harus jelas di awal, itu akadnya itu harus jelas. Iya, maka kemarin ada bab bai'ul gharar, tidak boleh bai'ul gharar karena beda. Kalau belum bunga dan lain sebagainya, kemudian kita beli pohonnya silakan, dan pohonnya buahnya nanti adalah milik pembeli, wallahu alam. Karena memang sudah membeli pohon, wattabi utabi, yang mengikuti pohon itu ya mengikuti hukum pohon itu sendiri, wallahu alam. Untuk yang terkait dengan tugas tadi yang dengan syarat bahwa ahli itu kesepakatan seluruh mazhab atau bagaimana? Wallahu alam. Yang pasti yang saya pahami di mazhab Syafi'i ya harus ada orang yang memang pandai khors, istilahnya khors, memperkirakan. Karena menghindari adanya kerugian salah satu. Jual beli itu kan secara umum kan cari untung semuanya, baik penjual maupun pembeli. Ini yang dijaga oleh Islam agar tidak ada sengketa berkelanjutan. Nah, sekarang iya, kalau ini kaitannya adalah dengan barang dan uang, ini boleh menunda, boleh menunda. Nah, tinggal kesepakatan harga itu kesepakatan saat akad. Ya siap seperti itu, siap, karena memang harganya misalnya 50.000 hari ini, besok kok 100, akadnya hari ini, kan besok kita tidak tahu, karena sangat mungkin berubah, bisa 100 atau bahkan bisa 25, sama-sama punya peluang untuk naik, peluang untuk turun. Maka untuk menyelesaikan atau untuk menghindari konflik, disepakati pada hari akad meskipun uangnya besok. Karena sudah akad ya tidak pantas bagi penjual untuk menuntut. Ini sudah sepakat, dan sepakat di hari itu, dan harga hari itu harga pasar. Allahu a'lam. Iya, harga mengikuti pasar hari itu. Enggak, itu berarti enggak jelas. Enggak. Dia enggak jelas, harganya harus jelas dari awal. Harga harus jelas dari awal. Ini barangnya harganya berapa? Ini harus jelas agar tidak ada gharar. Ya. Kalau mengikuti harga pasar sesuk ya, tapi tergantung harga pasar, ini kan gambling. Iya, enggak jelas. Nah, Pak Sohib, nah itu yang salah. Hutang tidak kita membalikannya itu dengan seperti jenis dunia yang ada sekarang atau dulu yang jenis. Yang pertama harus disepakati kapan pengembalian. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ini catatan dari kasus tadi.
Kemudian hutang kita lihat, kita perlu perjelas ini hutang barang atau hutang uang. Hutang barang kan misalnya hutang burung, jadi dibayar burung. Beli, sebentar, ini hutang atau jual beli? Karena beda antara jual beli dan hutang. Enggak, kalau jual beli ya hukumnya jual beli. Misalnya begini, harga tadi 100.000. Saya beli burung ke Pak Sohib, itu harganya 100.000. Ya, tapi saya hutang dulu 100.000. Sudah jelas hutangnya berapa? 100. Akad jual belinya selesai? Selesai. Akad jual beli selesai. 100.000. Tak hutang sih yo. Ya, hutangnya berapa? 100. Sudah. Enggak ada kaitannya dengan burung. Harga burung nanti berapa dan lain sebagainya sudah enggak ada. Ya. Mati atau tidak dan lain sebagainya itu sudah enggak ada urusannya dengan dengan akad. Ya, meskipun itu mati ya sudah. Saya masih punya hutang 100.000. Meskipun burung itu mati. Ya, atau turun harga. Gitu ya. Iya, sama. Kalau pinjam emas berarti itu emasnya yang menjadi patokan, atau pinjam nilainya, itu harus diperjelas. Ya. Tapi pinjamnya uang tapi ini bentuk emas ini 5 gram itu tapi bentukan uang. Ya makanya ini akan nilai atau mengikuti kurs emas ini harus diperjelas dari awal. Ya, bahwa saya pinjam uang 5 juta atau 5 gram. Ini karena memang nilainya nanti bisa berubah. Itu juga sama. Kalau hutangnya adalah hutang emas ya nanti dibayar emas berapapun harganya. Tapi kalau hutangnya adalah hutang rupiah nilainya, ya mau emas itu naik ataupun turun ya itu yang akan. Meskipun nanti ternyata tidak bisa dibelikan emas yang seharga dulu ya sudah, maka disepakati dulu ini ya jelas dari awal enak semuanya. Dan fikih sudah membahas itu, gitu. Artinya diperjelas akad itu dari awal untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya bai'us salam, Ustadz Anas Hadi. Silakan Ustadz Anas. Bai'us salami wa yasikhus salamu halan wa muajjalan fima takamala fihi khumsu syara'ita ayyakuna madbuton bisifati wa ayyakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu wa lam tadkhulhun naru li ikhalatihi wa alla yakuna muayyanan wala min muayyanin. Iya. Yasihus salamu, jumlah apa ini Ustaz? Jumlah fi'liyah. Iya, mana fi'il? Yasihu, mana fa'il? salam. Oke, halan apa i'rabnya? Halan, hal. Maf'ul. Halan, hal. Ada jawaban lain? Maf'ul ajli la.
posisinya dalam keadaan harus sekarang, keadaannya harus sekarang. Mana sahibul hal? Salam Zat. Assalamu. Sebentar, saya nah, wallahu alam hal. Karena ada syibah, dia dzaraf zaman. Karena kaitannya dengan waktu. Tapi Allah alam hal pas ya assalamu sahibul halnya. Iya, halan wa muajjalan fi ma apa ini Zat? Fima ma apa? Silatul mausul. Isim mausul. Isim usul. Isim mausul. Berarti mana jumlatus silah? Takamala fihi. Takamala fihi khamsu syara'ita. Nah, jumlah apa? Fi'liyah. Fi'liyah. Mana fi'il? Takamala. Fa'ilnya Khamsu. khamsu. Mana a'id mausul? Fihi. Hi yang ada di fihi. Ya, syara'ita Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih atau tamyiz majrur. Ya, tanda jarnya Fathah. kenapa? Ismun ghairu munsharif. Iya, apa sebabnya? Apa ilahnya ghairu munsharif? Sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Taib. An yakuna madbutan bisifah. An yakuna madbutan bisifah. Karena ada an yakun, berarti ini masdar muawwal. Apa i'rabnya? Mubtada. Mubtada, mana khabarnya? Madbutan bisifah. Hah? Enggak, maksudnya an yakuna madbutan. Jadi an dan yakun ini masdar muawwal. Apa i'rabnya? An yakuna madbutan tentunya. Ya, sudah sempurna. Ada khabar kananya. Apa? Ada jawaban? Badal. Nah. Badal kemana Zat? Khamsu. Ada khamsu syara'id, ada 5 syarat. Apa syaratnya? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam? Ya. Atau khabar li mubtada mahdhuf ahaduha. Khabar li mubtada'in mahdhuf, sebagaimana kemarin Ustaz Fajar, bahwa dia khabar untuk mubtada yang dihapus, takdiruhu ahaduha, salah satunya tsaniha ila akhiri. Nah, an yakuna madbutan bisifah. Bisifah jar majrur muta'alliqan bi khamsu syara'id. La, bisifah. An yakuna madbutan bisifah. Bisifah jar majrur muta'alliqan bi Itu maknanya bisa, hendaknya terikat dengan sebuah sifat. ya.
dengan sifat apa? Nyambungnya kemana? Sifat salam Ustaz. Lah, kemadbuton kan tadi harus diikat dengan sifat. Berarti bisifat itu kan keterangan dari diikat. Itu maksudnya muta'alliq. Misalnya begini, ana usalli fil masjid. Fil masjid muta'alliqan bi usalli. Saya tak Ya. terjemahkan dulu ya biar saya paham. Iya. Iya. Ya, kadang baca nggak paham, yang balik-balikkannya yang bingung. Dan sah sebuah jual beli salam pesan tadi ya, mesan ya salam gitu. Iya, ya pesan ya, ya. Salam itu gambarannya bahwa kita menginginkan suatu barang dengan sifat-sifat tertentu, ya, dengan membayar terlebih dahulu. Dia semacam pesan, tapi uang harus di depan. Apa? Semacam pre-order itu termasuk bentuk salam. Ya. Nah itu halan sekarang, artinya dia tidak nanti. Nah, ini min mufradatil madhab. Luwung salam kok sekarang barangnya ada, tapi itu dalam madhab Syafi'i boleh. Pesan tapi sekarang juga diantar, disiapkan hari ini boleh. Nah mu'ajjalan nanti diakhirkan barangnya. Terus Dan akan sah jual beli salam sekarang dan ditunda. Jikalau Bukan jikalau, dalam barang-barang yang telah sempurna di dalamnya 5 syarat. Oke. Di antaranya adalah hendaknya barang itu terikat dengan sebuah sifat. Nah, terikat dengan sifat. Pertanyaan saya kan bis sifat muta'alliqan bi madbut. Karena terikat dengan sifat. Nah, gitu maksud muta'alliq. Dan menentukan muta'alliq penting nanti dalam pemahaman. Karena ini nyambung dengan mana, atau dia jadi khobar. Itu kan kadang misalnya kayak tadi al-mutabayyi'ani bil khiyar. Bil khiyar khobar atau muta'alliqan bi khobar atau muta'alliqan bi mutabayyi'an, itu kan sangat mungkin. Ketika kita misalnya al-mutabayyi'ani bil khiyari, tapi bil khiyari kok muta'alliqan bi mutabayyi'an, ini kan masih butuh khobar. Paham maksudnya? Contoh begini, saya mengatakan begini, al-musalli fil masjidi. Fil masjidi sebagai apa? Jar majrur ya, muta'alliq bi khobar mahdhuf ya, atau fi mahli rafin khobar. Oke? Orang yang sholat itu di masjid. Al-musalli fil masjid. Sudah? Ketika saya mengatakan al-musalli fil masjidi jamilun, mana khabarnya? Jamilun. Terus fil masjid muta'alliqan bi musalli. Orang yang sholat di masjid itu ganteng. Berarti kan fil masjid muta'alliqan bi musalli. Yang dikarepkan dari muta'alliq itu apa Ustaz? Jadi ini nanti Dari dulu tidak paham soalnya. enggak di jar majrur kalau dalam mazhab Basri memang semuanya harus muta'alliq. I'rabnya mesti muta'alliq. Ini kaitannya dengan bahwa ini menerangkan apa sih? Jar majrur ini menerangkan atau nyambungnya kemana? Kan itu penting. Ya, contoh yang baru saja, al-musalli
fil masjidi. Sempurna. Sempurna karena fil masjidi khobar atau muta'alliqan bi khobar. Artinya al-musalli kainun fil masjidi. Sudah? Ketika saya ingin mengatakan orang yang sholat di masjid itu guru, seorang guru. Al-musalli fil masjidi ustadzun. Mana khabarnya? Orang menjadi khobar sani suatu. Enggak. Bisa khabar sani. Maknanya al-musalli, orang yang sholat itu di masjid dan dia ustadz. Nah, begitu artinya. Kalau kita ngi'rab al-musalli kok khobar awal terus ustadzun khobar sani, kan maknanya jadi berbeda. Al-musalli fil masjid. Al-musalli fil masjidi ustadzun. Yang antum ini al-musalli fil masjidi ustadzun. Kan sudah berbeda. Yang muta'alik tadi mau dimasukkan ke sifah mausuh nggak bisa. Akhirnya jadi muta'alik gitu. Jadi gimana? Enggak, kalau harusnya kan apa? Al-musalli fil masjidi. Itu juga kan kalau dimasukkan ke naat itu kan nggak bisa gitu. Naatnya mana? Musolli. Dia bukan naat, hal maksudnya. Bisa. Karena ini syibih jumlah kan. Sementara al-musalli ma'rifah. Syibih jumlah atau syibih jumlah ba'da ma'rifah hal. Berarti maknanya al-musalli kainan fil masjidi jamilun. 6. Dia hal tadi. Khalas. Nah, ini maksudnya bisa. Misalnya al-bahithu 'anil haqqi apa sama anil haqqi, dia muta'alliqan bil bahith. Ila akhirnya. Dia akan menentukan juga pemahaman kita maksudnya. Terutama tadi kadang untuk membedakan apakah dia khobar atau muta'alliqan bi ma qablahu. Ini bisa berbeda maknanya. Terus wa an yakuna jinsan lam yakhtal. Nah sekarang lam yakhtalit bihi ghairuhu, jumlah fi mahal Naat. Iya, berarti fi ai mahal mahal rafa, nasab atau syar. Nasab. Nah, fi mahalli nasbin na'at li jinsan. Ketika jumlah kok menjadi na'at atau menjadi hal, maka kita harus mencari rabit. Mana rabit domir yang kembali ke man'ut? Bihi. Iya, bihi yang ada di ha. Bihi, ha yang ada di bihi. Tamam? Jadi ketika ada jumlah menjadi na'at atau menjadi hal atau menjadi khobar bahkan perlu ada domir rabit yang mengikat antara dia dengan man'utnya atau dengan sahibul halnya atau dengan mubtada. Walam tadkhulhun nar li ihalatihi wa an la yakuna muayyanan wala min muayyan. Ya. Barakallahu fikum. Bai'us salam. Ini jual beli salam yang mungkin prakteknya hari ini adalah semacam pemesanan atau jual beli mendahulukan harga atau uang dengan adab janji penyediaan barang yang diinginkan. Contoh, Pondok Al-Iman pesan beras kepada Ustadz Husain. Beras ini harus ada di bulan Syawal. Ini contoh. Maka pihak Al-Iman membayarkan uang untuk nanti disediakan beras tadi
di bulan Syawal. Ini uang harus dibayar terlebih dahulu, dan ini di jual beli online hari ini banyak sekali prakteknya. Shopee misalnya, dia akan meminta kita untuk membayar terlebih dahulu. Ini semacam salam, akan dikirim setelah 3 hari atau berapa hari, di situ ada keterangannya. Ini kalau bukan COD ya. Nah, ini kata mu'allif rahimahullah, yasihhus salam. Salam ini sah halan, sekarang, artinya langsung di majelis, wa muajjalan, atau barang itu ditunda di lain waktu. Tapi fima takamala fihi khamsu syara'id, yang di dalamnya sempurna 5 syarat. Yang pertama, an yakuna madbutan bisifah. Barangnya ini ya, barangnya ini harus diikat dengan sifat-sifat. Sekali lagi, ini untuk menghindari sengketa. Sifatnya harus spesifik. Misalnya beras jenis apa, ini harus diterangkan dari awal. Madbutan bisifat. Kalau itu barang bisa berbentuk gambar, sifatnya begini, modelnya begini, pakaian misalnya modelnya begini. Yang kedua, wa an yakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuh, itu jenis yang tidak bercampur dengan yang lain. Kalau ada campuran-campuran yang lain, maka tidak sah untuk dipakai bai'us salam. Barang-barang yang tercampur dengan yang lain, maka tidak sah untuk dijadikan salam. Karena apa? Karena sulit untuk dibayangkan percampurannya itu, sulit untuk diperkirakan percampurannya itu seperti apa, berapa persen dan lain sebagainya. Ini nanti akan memunculkan sengketa. Yang ketiga, lam tadkhul hunnar li ihalatihi, tidak melalui proses dengan api, karena kita tidak bisa memperkirakan apinya seberapa besar, nanti kegosongan atau kurang mateng, ini kaitannya dengan api. Contoh, kalau di sini ikan asap tidak boleh bai'us salam terkait ikan asap, karena itu nanti kaitannya dengan api, hasilnya itu sulit diperkirakan. Kalau dengan api sulit, iki kegosongan tadi atau kurang matang, ini tidak bisa diperkirakan. Tidak bisa. Untuk disebut sebagai bai'us salam tidak, karena ada kaitannya dengan campuran, kemudian juga dengan proses api tadi, tidak bisa. Ini bai'us salam jangan diperkirakan hanya sekedar bahwa kita pesan tadi semacam pesan nasi bungkus,
Maksudnya bukan jual beli umum, tapi jual beli salam. Dalam arti begini, jangan dipikir bahwa itu, oh itu kan bisa Ustaz, kami juga tiap hari juga pesan gitu. Jangan hanya dipikir sekarang pesan ini, gambarkan bahwa saya pesan itu sebulan nantinya. Ya, saya pesan nasi bungkus di bulan Syawal. Nah itu. Ya, ini kalau di situ ada proses api, ini tidak, karena nanti kaitannya dengan kematangannya seperti apa dan seterusnya, dan tidak bisa, dan menghindari sengketa, komplain dan lain sebagainya. Kok kayak gini ya nanti jadinya, kok ramateng wingi, yang sering terjadi, kok mambu, ya. Nah, ini menutup sedemikian rupa, ditutup pintu sengketa dalam fikih Islam. Kok kegosongan, akhirnya itu yang terjadi toh, karena itu ada proses api tadi. Terus yang keempat, an la yakuna muayyanan, tidak tertentu barangnya. Maksudnya tertentu itu harus ini. Ya ini sudah nggak salam lagi, karena itu akan menyulitkan bagi penyedia barang. Atau itu namanya nanti jual beli kalau sudah muayyan. Ustaz, saya beli kitab yang ini, kalau sudah kitab yang ini kan sudah muayyan. Ini bukan salam. Ya, ini jual beli biasa. Ya, iya, ain musyahadah, atau ya kalau bukan ain musyahadah berarti mausuf fi dhimmah. Ya, beda dengan salam, itu kan penyediaan, tadi semacam penyediaan barang. Beras nanti di bulan Syawal, itu kan hari ini mungkin beras itu belum ada, baru ada dan siap ada nanti di bulan Syawal. Yang di gudang ini tidak bisa. Ya, ini kalau bai'us salam, karena nanti kaitannya dengan penyedia barang ini akan kesulitan juga kalau itu ditentukan. Wala min muayyanin, ya, tidak juga dari sesuatu atau seseorang yang ditentukan. Saya beli beras speknya begini, tapi dari gudang yang ini, tidak bisa. Atau dari petani yang ini, tidak bisa, karena itu akan menyulitkan bagi orang. Kalau mau ya sudah, langsung saja datang ke petani itu, ngapain harus salam. Kalau pengen ya langsung di situ, karena bai'us salam ini untuk memudahkan, apalagi misalnya pondok membutuhkan beras, itu kan agar terjamin bahwa setiap bulannya itu ada beras yang ready dalam keadaan bagus, itu kan bisa kerjasama dengan orang, kita bayar terlebih dahulu untuk nanti disiapkan di setiap bulan misalnya barang yang sesuai dengan sifat yang sudah kita minta. Nah, ini bai'us salam. Selanjutnya, tinggal beberapa menit, mungkin kalau ada pertanyaan. Ya. Saya lebih memilih untuk fi ta'wil masdar, langsung mauqif fil i'rab, bukan fi mahal. Wallahu alam. Meskipun ya tidak terlalu ini ya. Saya melihatnya bahwa karena kita melakukan proses
menjadikannya masdar soreh terlebih dahulu. Dan ketika sudah dalam bayangan kita masdar soreh itu bukan mahal, tapi dia posisinya posisi yang langsung. Tapi tadi kan ada proses membayangkan ketika jadi masdar soreh. Wallahu a'lam. Iya. Iya. Nanti jadinya bai'udain bidain, dan itu dilarang karena barangnya juga nggak ada, duitnya juga nggak ada. Istilahnya bai'udainin bidain, dan itu beresiko. Jadi maksudnya memang larangan bai'udainin bidain. Resikonya misalnya barang sudah disediakan, ternyata uang nanti nggak ada. Itu yang sering terjadi. Ada orang sini yang pernah cerita ke saya, kirim ikan, uangnya nggak ada. Iya, nah itu sangat berisiko kan? Resiko bagi penjual maupun resiko bagi pembeli. Lebih ke penjual ya, kalau barang belum dibayar terlebih dahulu. Sekali lagi fikih menghindari agar iya, jadi COD nanti kita bentuknya akad bukan salam. Iya, kalau kita salam, kita mau melaksanakan salam, maka ya uang harus di awal. Jadi masuk nggak di baik mausuf fidzimah? Baik mausuf fidzimah sendiri juga harga harus di awal, tak? Harga harus di awal. Iya. Bedanya mausuf bidzimah dengan salam cuma akad saja. Kalau salam pakai aslam tuh, dia sama, dia harus harga harus dikirim di awal. COD adalah bukan salam, tapi itu jual beli. Nanti akadnya saat kita niatkan, akadnya saat datang barang. Ya, kita niatkan akadnya saat datang barang. Allah alam. Untuk bai'us salam Ustaz. Iya? Untuk resiko bai'us salam, artinya nanti barangnya nggak dikirim sedangkan kita sudah bayar. Itu tadi, maka kita perlu melihat juga kita akan beli sama siapa gitu. Kita akan beli dengan siapa, itu kan orang yang akan membeli itu mesti melihat gitu. Kadang-kadang nggak melihat orangnya Pak. Nah itu yang ya. Melihat barangnya Pak. Mungkin Iya. bagus lebih murah daripada yang lain. Itu ada kasus seperti itu. Iya. Nah itu tinggal bagaimana kita sebagai pembeli. Iya, kita sebagai pembeli harus melihat dengan siapa kita bai'us salam. Bahwa di sana ada spekulasi barang itu tidak dikirim, oh ya ada, cuman kan kecil. Karena kita sebagai pembeli sudah siap untuk melepas uang, itu kan berarti kita sudah mempertimbangkan dengan siapa kita menjual gitu. Kita membeli, penjualnya itu siapa, kita sudah karena kita sudah melepas uang.
Tentu orang yang cerdas tidak akan melepas uang kepada orang yang dia tidak tahu. Gitu. Tapi ketika tidak ada pembayaran di awal, itu kan potensi bahwa nanti tidak dibayar karena penjual belum tentu tahu pembeli. Ya, kita misalnya tadi ya, ada orang pesan ikan, tak kirim. Ternyata kita juga tidak tahu itu apa namanya, yang membeli itu siapa. Yang penting payu kan, daripada ikan busuk kan, seperti itu. Akhirnya yang terjadi, ikan mungkin sampai tomer sudah tidak bisa dihubungi lagi ya. Kalau dibilang kesalahan di kita, kenapa kita lepas barang? Sementara uang belum dikirim. Wallahu alam. Lebih kecil resiko ketika memang uang itu dikirimkan terlebih dahulu, baik kita sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Kalau kita sebagai pembeli, ya kita harus memastikan siapa penjualnya. Kita siap melepas uang, berarti kita sudah percaya. Tapi melepas barang ini tidak bisa sembarang. Kita siap melepas barang ya, kita sebagai penjual lagi. Akhirnya resiko tidak dibayar, nomor pembeli tidak bisa dihubungi. Nah, itu karena memang menyelisihi aturan fikih dalam bai'us salam. Wallahu ta'ala alam. Karena waktu sudah sampai jam 10, waktu yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat bagi saya maupun antum. Jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya itu dari saya dan dari syaitan. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.